kita akan membahas tentang SOP Tuhan dalam pesanan manusia ke Tuhan. Berarti manusia berdoa kepada Tuhan, apa aja itu? Mereka kadang berdoanya manusia dengan memesan ya, pre-order atau instan atau memaksa. Instan atau maksa Tuhan. Jadi maksa nih, saya mau ini maksa. Mau jodoh, mau rezeki, mau apapun maksa. Nah, hasil dari paksaan ini pasti kalian tahu resikonya dikala kalian tua atau lansia. Jadi misalnya kita pre-order nih. Anggap aja ini SOP ya, e-commerce. Yang punya adalah semua paket-paketan itu yang punya adalah Tuhan. Paket jodoh, paket rezeki, paket kekayaan, dan kesehatan, dan semuanya. Terus manusia minta nih kepada Tuhan. Misalnya minta kawin atau jodoh karena ngikuti pergaulan harus kawin gitu ya. Masyarakat kawin ikutan kawin. Terus pokoknya mereka nggak ada prinsip diri sendiri gitu. Kenapa harus kawin? Kenapa? Nggak bertanya kenapa gitu. Terus manusia juga dibikin perjanjian antara bumi dan langit. Mampu tanggung jawab nggak ketika paket itu akan dikemas dan paket itu akan dikirim dan diterima oleh yang meminta, manusia berarti pesanannya. Saya meminta nih, udah order, udah lama, udah 1000 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun meminta gitu ya. Ada yang minta jodoh, minta rezeki, minta anak, minta kekayaan, minta kemakmuran, terus semuanya. Nah, di sini kita ada report di sini. Tuhan itu meminta report, walaupun nggak ada teknologi pun udah tercatat oleh alam semesta reportnya. Jadi kita nggak bisa nutupi nih laporan kita apapun, segala tindak tanduk kita itu selalu diikuti oleh malaikat. Nah, itu mereka mencatat report-report kita, mampu nggak bertanggung jawab. Begitu kita ada perjanjian. Kalau di kita dari bumi dan langit itu kita ada perjanjiannya melalui teknologi. Atau kalau misalnya kita nggak ada teknologi, berbentuk manual. Atau kalau kita nggak ada manual, itu berbentuk kayak zaman-zaman kerajaan dahulu. Bisa mengukir dia kayak punya kekuatan dulu, zaman dulu, peragan apa gimana, itu dia berupa report. Makanya ada pantangan, ada larangan, ada semuanya akibatnya ketika mereka melanggar itu semua. Misalnya ya, si manusia ini berupa cewek dan cowok. Si cewek ini udah lama gitu ya, ibaratnya memendam rasa gitu ya, pengen dapat pujaan hatinya gitu. Maksa dia dengan segala cara apapun. Maksa jodoh, maksa kaya, maksa jadi segalanya yang supaya bisa hidup enak di bumi. Padahal kita udah tahu kalau di bumi itu tempat perbaikan dan jatuhnya kita dari langit ke bumi karena kesalahan manusia itu sendiri. Mereka mengikuti pergaulan, kalau jodoh ikut supaya bilangnya nanti biar laku atau apa gitu ya. Nah, ketika paket itu dikemas, paket jodoh, paket rezeki, paket anak, udah dikemas. Nah, ketika mau dikirim, nah ini kan paket jodoh nih, ketika dikirim nih, malaikat ngerubungin gitu malaikat. Ini si orang ini mampu nggak bertanggung jawab? Jangan-jangan di tengah-tengah pas mau dikirim atau paket mau dikirim, itu bisa dirusak sama orang, dicuri sama orang yang paket ini, atau nanti dikuak-kuak gitu kan, nggak dirawat dengan baik. Akhirnya paket jodoh ini tidak sampai ke pemesannya, yaitu manusia. Karena Allah juga nggak mau nanti paket saya dirusak-rusak ketika saya menerima,
ketika kan itu punya saya, harusnya dirawat. Ketika manusia itu meminta dengan doa, meminta dengan segala cara agar apa yang mereka pesan di bumi didapatkan dengan baik. Nah, kan Allah tahu masa depan, akhirnya nggak jadi nih, padahal udah mau dikirim nih, paketnya udah dikemas, tinggal mau dikirim pre-ordernya, nggak jadi. Oh, si ini nggak mampu tanggung jawab, paling nanti jadi sampah, paling nanti anaknya dianiaya, paling nanti anaknya suaminya atau istrinya dimutilasi atau apa. Akhirnya dengan diskusi dengan malaikat, dengan semuanya, barang yang akan udah dikirim dan dikemas dikembalikan ke Tuhan, dan proses istilahnya kalau dalam manusia dikembalikan pembayaran ke manusia itu. Istilahnya begitu. Nih saya nggak jadi deh nerima uang kamu. Kata udah sana, ini kan milik saya, nanti nggak dirawat lagi, gitu kan. Terus paket anak. Ketika kita pengen punya jodoh, pasti kita di-push untuk mempunyai anak. Tapi ketika anak itu datang, tidak bisa bertanggung jawab atas anak tersebut, padahal anak itu setelah kita membuat perjanjian seumur hidup menjaga. Seperti kita menjaga orang tua seumur hidup, sama seperti anak menjaga orang tuanya seumur hidup. Kalau nggak mampu meminta paket ini, dari hasil diskusi antara malaikat dan Tuhan, akhirnya dikembalikan aja. Daripada si anak ini udah dibuat jadi manusia, disia-siakan, dizolimi, jadi sampah, diabaikan, dan gak diurus. Akhirnya si paket yang ini gak jadi dikirim ke manusia. Berarti si manusia ini tidak jadi membuat seks, atau tidak membuat, saya gak jadi takut nanti saya ibaratnya menurut Allah saya nggak bisa bertanggung jawab atas anak tersebut. Saya nggak jadi jodoh, nanti takut-takut tengah jalan saya bercerai, cuma ibaratnya nyoba-nyoba doang, dan akhirnya sakit di daerah kewanitaannya. Akhirnya permintaan pesan dibatalkan, dikembalikan ke Tuhan pre-ordernya. Bagaimana sih cara manusia itu memaksa? Mereka kedukun, maksa minta jodoh, minta rezeki, minta kaya, minta apapun, mereka maksa gitu. Padahal sesuatu yang baik itu adalah bernegosiasi dengan Tuhan. Dapat nggak dapat, yang bagus adalah bernegosiasi dengan Tuhan. Karena kalau bernegosiasi dengan iblis, sama aja iblis itu meminta pungutan liar. Lo udah melakukan seks, bayar ke gue atas hasil seks lu. Itu iblis. Makanya negosiasi yang baik adalah negosiasi dengan Tuhan. Jadi ini adalah SOP-nya. Jadi ini karena saya nggak punya papan tulis, saya tulis di tembok kamar saya. Karena kamar saya, jadi apa dong saya bisa lakuin kamar saya. Nanti ibarat jika ingin dihapus, tinggal saya sendiri atau orang lain akan menghapusnya. Tapi udah jadi dokumentasi di kamar saya. Jadi Anda mengerti, ketika kita berdoa kepada Tuhan, atau kawin, minta jodoh, akhir kata di usia lansianya mereka ngeluh, kok saya begini ya setelah menikah punya anak gak diurus, diabaikan, menjadi miskin, menjadi melarat. Itu karena ulah mereka dulu ketika muda tidak mampu bertanggung jawab. Akhir kata mereka merana setelah melakukan seks. After sex is a hurt, after sex is a pain, after sex is a no hope. Actually, they introspection to God, how to make it right. Like that. Jadi, semua apapun pre-order nih, yang maksa-maksa ke Tuhan melalui dukun, minta apapun, dikembalikan ke pemiliknya, Tuhan. Gak mau nanti barang saya yang udah saya berikan ke manusia tersebut, atas permintaan keinginan mereka, dirusak. Akhir kata pas sampai dikirim, udah dikemas dikirim, kembalikan ke Tuhan. Seorang ini gak mampu bertanggung jawab sampai akhir hidupnya. Padahal ketika kita membuat atau mengurus, kita harus mampu mengurus seumur hidup dan semampu kita sampai akhir hidup kita. Itulah pesan saya. Terima kasih.